Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Hoiriyah dari Prodi PAI semester 7 kelas C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari hasil yang telah saya lakukan di tempat PPLK 2 ini, dan ini presentasi individual dari saya sendiri. Nah, judulnya saya itu penerapan metode Jigsaw Learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran akidah akhlak kelas 10 B MA Nurul Hasan Braniwetan Probolinggo tahun ajaran 2024. Nah, di sini penelitian tindakan kelas melalui judul tersebut. Yang pertama itu ada metode penelitian. Metodenya itu Jigsaw Learning. Nah, metode ini dilaksanakan dengan membentuk siswa menjadi beberapa kelompok untuk mempelajari bagian-bagian tertentu atau materi tertentu dari suatu pembelajaran. Kemudian menyajikannya kepada anggota kelompok lainnya atau mempresentasikan di depan kelas kepada kelompok lainnya. Nah, pendekatan ini tidak hanya mendorong kolaborasi dan tanggung jawab pribadi, tetapi juga berpotensi meningkatkan motivasi siswa dengan mengalihkan peran mereka dari penerima informasi kemudian kepada guru. Nah, ada tujuan utama penelitian tindakan kelas dari judul tersebut. Nah, tujuannya itu penelitian ini untuk mengevaluasi apakah pendekatan ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap literatur tentang keyakinan moral. Jadi tujuannya itu bagaimana caranya agar siswa itu dapat meningkatkan motivasi belajarnya melalui metode Jigsaw Learning tersebut. Nah, lanjut pembahasan. Di sini penelitian ini dilakukan di MA Nurul Hasan Braniwetan Maron Probolinggo pada kelas 10B terkait motivasi belajar siswa dalam pembelajaran akidah akhlak materi sifat-sifat Allah menggunakan metode Jigsaw Learning. Namun, sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melakukan observasi terhadap kelas 10B MA Nurul Hasan Braniwetan sebagai tahap pemulaan. Nah, dari penelitian tersebut ada hasil yang melalui beberapa tahap, beberapa siklus. Dari yang pertama itu pada prasiklusnya di kelas 10 MA Nurul Hasan Braniwetan itu 27,7% sebelum menggunakan metode Jigsaw Learning itu siswanya di atas KKM nilainya. Ada 27,77% siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM. Sedangkan melakukan percobaan pada siklus 1 itu hasil penelitian pada siklus 1 menunjukkan hasil analisis sistem dalam kelompok akan membawa siswa memperoleh nilai lebih tinggi dibanding pada prasiklusnya. Nah, nilai siswa lebih tinggi itu 50% dari siswa dari jumlah siswa semuanya, yaitu 9 orang atau 50%, sebagian dari siswa kelas 10 MA Nurul Hasan Braniwetan. Nah, di sisi lain, keseluruhan yang tidak menuntaskan KKM itu ada 50% juga, atau ada 9 siswa juga. Karena di MA kelas 10 Braniwetan itu satu kelas siswanya ada 18, jadi 50%-nya itu 9 siswa atau 9 orang. Nah, lanjut pada siklus 2 itu hasil penelitian pada siklus 2 menunjukkan hasil analisis sistem dalam kelompok menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan
KKM itu ada 40 siswa atau 77,7% dari jumlah seluruh siswa. Yang jumlah seluruh siswanya itu ada 18 siswa. Nah, yang di sisi lain yang tidak di atas KKM atau tidak menuntaskan di atas KKM itu ada 4 siswa, ada 4 anak. Berarti 22,3%-nya. Lanjut, di sini ada nilai rata-rata dari para siklus 1 dan siklus 2. Seperti yang sudah saya kerjakan di artikel PTK, itu ada pada tabel 9, itu ditunjukkan bahwa perkembangan motivasi belajar siswa pada pembelajaran akidah akhlak, materi sifat-sifat Allah melalui strategi pembelajaran Jigsaw Learning di kelas 10 MA Nurul Hasan Berani Wetan, Maron, Probolinggo, itu pada siklus memperoleh pada prasiklus itu memperoleh nilai rata-rata 70,5. Pada siklus 1 itu memperoleh nilai rata-rata 80,5 dan pada siklus kedua memperoleh nilai rata-rata 84,25. Hasil pada data nilai yang mencapai di atas KKM itu 75. Jadi sebelum prasiklus, pada prasiklus itu siswa masih kebanyakan di bawah KKM nilainya rata-ratanya. Baru melalui siklus 1 dan siklus 2 nilai rata-ratanya itu kebanyakan di atas KKM sudah. Nah, jumlah hasil pada penelitian tersebut jumlah hasil motivasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya ke siklus selanjutnya. Dari prasiklus ke siklus 1 itu mengalami peningkatan. Juga dari siklus 1 ke siklus 2 itu mengalami peningkatan juga. Pada periode pertama atau prasiklus itu sebanyak 4 orang siswa yang di atas KKM nilainya atau 27,7%. Nah, pada tahap siklus 1 itu sebanyak 9 orang atau 50%. Dan pada siklus kedua itu sebanyak 15 orang atau 77,7%. Menunjukkan data tersebut bahwa kepatuhan dalam siklus 2 berdasarkan hasil penelitian tersebut maka kriteria terpenuhi dan 75% dari hasil tersebut. Hasil penelitian dalam periode prasiklus sebelum dilakukan siklus 1 itu nilai rata-ratanya 70,5%. Sedangkan rata-rata pada siklus 1 itu 80,5% dari hasil tersebut. Rata-rata pada masa pertama itu pada masa siklus pertama itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata pada sebelumnya atau pada prasiklusnya. Jumlah siswa MA yang nilainya lebih tinggi dari KKM sebanyak 5 siswa pada prasiklus. Siswa yang nilai lebih tinggi dari KKM pada siklus 1 sebanyak 9 siswa atau 50%. Nah, dari hasil tersebut nilai maksimum KKM lebih tinggi dibandingkan siklus 1 atau dibandingkan siklus 1 dibandingkan prasiklus. Oleh karena itu, berdasarkan kinerja siklus 1, maka hipotesis kinerja diterima. Dan lanjut hasil penelitian kedua. Itu pada nilai di siklus 1 dan di siklus 2 itu juga beda nilainya. Di siklus 1 itu nilainya rata-ratanya 80,5, sedangkan di siklus 2 nilai rata-ratanya itu 84,25. Nah, pada siklus 2 ini lebih tinggi daripada nilai rata-rata di siklus 1. Yang lebih tinggi di atas KKM pada siklus 1 itu 50% atau 9 siswa, sedangkan di siklus 2 itu sebanyak 14 siswa atau 77,7%. Dan oleh karena itu, dari hasil kinerja pada siklus 2 maka hipotesis kerja diterima.
Nah, di sini juga ada dampak motivasi pembelajaran pada metode jigsaw learning. Yang pertama itu dampaknya siswa menerapkan metode jigsaw learning di MA Nurul Hasan itu berdampak positif terhadap motivasi belajar dalam pelajaran akidah akhlak. Juga siswa memiliki rasa tanggung jawab dengan peran aktif dalam mengerjakan materi kepada teman-temannya. Juga siswa merasa lebih bertanggung jawab terhadap proses belajar. Jadi ini meningkatkan pada rasa kepemilikan terhadap materi pembelajaran. Juga ada dampak sosial, yaitu pada diskusi kelompok itu siswa dapat memiliki dampak sosialnya, bisa lebih dekat dengan teman yang lain dan juga melihat kemajuan dalam memahami materi mereka. Kesimpulan dari yang telah saya jelaskan itu, penerapan metode jigsaw learning di MA Nurul Hasan terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mempelajari akidah akhlak. Metode ini tidak hanya membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih aktif dan menarik, namun juga menambah siswa mempelajari materi lebih mendalam dengan pemantauan dan evaluasi yang cermat serta respon terhadap tantangan saat ini. Penilaian ini dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pembelajaran di bidang yang memerlukan pemikiran mendalam dan pemahaman jati diri seperti pada akidah akhlak ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan atau salah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.